Selamat datang di channel Belajar MIPA. Belajar MIPA, matematika dan IPA sangat menyenangkan. Klik like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik dari Belajar MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kelas matematika. Pada kesempatan kali ini, kita masih melanjutkan materi matematika kelas 4 di bab pecahan. Pada video kali ini, kita akan belajar menaksir hasil operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran. Baiklah adik-adik, mari kita mulai mempelajarinya. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke materi menaksir hasil operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran. Ini ada kaitannya dengan cara pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi, kalau adik-adik ingin mudah dan paham, adik-adik juga harus menonton video kakak yang sebelumnya, yaitu mengenai pembulatan pecahan biasa dan pembulatan pecahan campuran. Dari judul ini, yang pertama, kita harus tahu konsep pecahan. Yang kedua, harus tahu konsep pembulatan pecahan. Kita langsung ke contoh soal ya, supaya kita bisa lebih paham dan tahu maksud dari cara menaksir hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Taksirlah hasil hitung dari pecahan berikut. 6 3/5 ditambah 1/5 dikurangi 2 3/8 dikali 3/4. Ini terdiri dari pecahan campuran, pecahan campuran, pecahan campuran, dan pecahan biasa. Untuk menyelesaikan soal ini, yaitu menaksir hasil operasi hitung, kita harus melakukan pembulatan dari masing-masing pecahan ini. Jadi kita bulatkan pecahan ini satu persatu. Langsung saja ya, kita lakukan pembulatan pecahan campuran yang pertama ini, 6 3/5. Artinya 6 ditambah 3/5. 3/5 ini kita bulatkan dulu. Jadi 6 ditambah 5 kita bagi 2, yaitu 2,5. Kita bandingkan bahwa 3 pembilang ini lebih besar dari 2,5, sehingga hasil pembulatannya adalah 1 karena lebih dari nilai tengah. Jadi di sini kelanjutannya adalah 6 ditambah 1. Jadi 3/5 pecahan biasa ini berubah menjadi 1, sehingga 7. 6 tambah 1, 7. Proses pembulatan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi adik-adik nanti bisa lihat video kakak yang sebelumnya. Kemudian pecahan campuran yang kedua juga sama. Prosesnya sama. 1/5 artinya 1 ditambah 1/5. Kita bulatkan yang pecahan biasa. Caranya bagaimana? Penyebut kita bagi 2, yaitu 2,5. Kemudian pembilang 1
ya kan? Kita bandingkan dengan 2,5. 1 itu kurang dari 2,5. Jadi dibulatkan jadi 0. Penyelesaiannya dari pecahan campuran ini 1 ditambah berapa? Tambah 0. 1/5 sudah berubah nilai menjadi 0. Hasilnya 1. Kemudian kita ke pecahan campuran berikutnya. Ini kakak jelaskannya cepat ya, karena ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini hanya untuk mengingat saja. Artinya 2 ditambah 3/8. 2 ditambah, ini kita ubah dulu ke pembulatan. Nilai pembulatannya berapa? Caranya 8 dibagi 2 adalah 4. Ini nilai tengah, ya kan? Kemudian nilai pembilangnya kan 3. Kita bandingkan dengan nilai tengah. 3 kurang dari 4, sehingga hasil pembulatannya adalah 0. Maka 2 ditambah 0 sama dengan 2. Untuk pecahan biasa yang terakhir, 3/4. Hasil pembulatannya berapa? Sama saja, caranya 4 bagi 2, hasilnya 2. Pembilang adalah 3. Kita bandingkan dengan 2. 3 lebih besar dari 2. Maka hasil pembulatannya adalah 1. Di sini hasilnya menjadi 1. Sehingga kita menghasilkan nilai pembulatan dari masing-masing pecahan. Mendapatkan nilai baru yaitu 7, 1, 2, dan 1. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita selesaikan 6 3/5 menjadi 7, ya kan? Ditambah, tulis lagi, ditambah 1 1/5. Di sini tadi penyelesaiannya menjadi 1 kan? Ditambah 1 berarti dikurangi 2 3/8. Kita tadi menyelesaikannya menjadi ini 2. Yang ini kan? Jadi 2. Kita tulis 2 dikali 3/4. 3/4 tadi kita selesaikan menghasilkan pembulatan menjadi 1. Dari bentuk pecahan campuran dan biasa, operasi hitungnya ini kita jadikan bilangan bulat. Jadi 7 ditambah 1 dikurangi 2 dikalikan 1. Karena ini ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka yang perkalian kita kelompokkan. 7 ditambah 1 itu 8 dikurangi 2 kali 1 adalah 2. Jadi berapa hasilnya? 8 dikurangi 2 adalah 6. Jadi hasil taksir dari 6 3/5 ditambah 1 1/5 dikurangi 2 3/8 dikalikan 3/4, hasilnya adalah 6. Seperti ini. Kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua yaitu 2/3 ditambah 1/5 dikurangi
6 1/6 dibagi 2 1/3. Untuk contoh soal yang kedua, saya nggak perlu mendetilkan ya. Kita langsung saja. 2/3 artinya 2 ditambah 2/3. 2/3 ini kita cari nilai pembulatannya berapa? 3 dibagi 2 adalah 1,5. Pembilangnya kan 2. 2 itu lebih besar dari 1,5. Sehingga hasil pembulatannya adalah 1. Jadi 2 ditambah 1. Hasilnya berapa? 3. 2/3 mendapatkan hasil 3 dari proses pembulatan. Pecahan campuran yang kedua, 1/5. Artinya 1 ditambah 1/5. Iya kan? 1/5 penyebutnya adalah 5. 5 kita bagi 2 yaitu 2,5. Kita bandingkan dengan pembilang. Pembilang adalah 1, itu lebih kecil dari 2,5 sehingga pembulatannya adalah menjadi 0. Jadi 1 ditambah 0. Pembulatan dari 1/5 ini 0. Jadi 1 tambah 0 hasilnya 1. Sekarang pecahan campuran yang ketiga. 6 1/6 sama dengan 6 ditambah 1/6 sama dengan 6 ditambah 1/6. Penyebut 6 kita bagi 2 yaitu 3. Kita bandingkan dengan nilai pembilangnya yaitu 1. 1 itu kurang dari 3 sehingga pembulatannya menjadi 0. Jadi 6 ditambah 0 menjadi 0. 1/6 ini menjadi 0, yaitu 6 tambah 0 menjadi 6. Pecahan campuran yang ketiga, yaitu 2 1/3. Artinya 2 ditambah 1/3. Artinya 2 ditambah hasil dari pembulatan 1/3 berapa? Penyebutnya 3, kita bagi 2 menjadi 1,5. Pembilangnya adalah 1. 1 itu kurang dari 1,5. Sehingga kita bulatkan menjadi 0 karena kurang dari hasil nilai tengah. Sehingga 2 ditambah 0 menjadi 2. Kita teruskan dari bentuk pecahan sehingga berubah menjadi bentuk bilangan bulat. Maka 2/3/4 itu menjadi 3, ya kan? Dijumlahkan 1 1/5 itu menjadi 1. Dikurangi 6 1/6 menjadi 6. Dibagi 2 1/3 menjadi 2. Di sini ada operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Yang pembagian kita sendirikan seperti ini. Maka 3 tambah 1 adalah 4 dikurangi 6 dibagi 2 ada berapa? Ada 3 dong. Ingat-ingat sama tabel perkalian. Hasilnya berapa? Hasilnya 1. Jadi hasil dari penaksiran 2/3 ditambah 1 1/5 dikurangi 6 1/6 dibagi 2 1/3 hasilnya adalah 1. Begitu ya adik-adik. Jadi matematika itu saling berkesinambungan. Penaksiran itu berkesinambungan dengan materi pembulatan dan harus
paham mengenai nilai tempat. Kalau kita setiap materi bisa kita kuasai, maka ke proses selanjutnya itu akan memudahkan adik-adik sendiri. Baiklah adik-adik, sekian pembahasan dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bisa membantu adik-adik untuk memahami materi ini. Apa yang kita bagikan, apa yang kita pelajari, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semangat belajar selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.